Ini salah satu contoh pelatihan dan pembesaran ikan lele dengan sistem bioflok. Mari sama-sama kita lihat contoh kolam yang ada seperti ini. Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Teluk Bandri, Kabupaten Asahan, Surabaya. Seperti ini. Ada beberapa kolam di sini. Inilah cara membesarkan ikan lele dengan sistem bioflok. Jadi untuk kolam ini isinya disesuaikan dengan ukurannya. Yang terhormat Dinas Perikanan Kabupaten Asahan atau yang mewakili, yang terhormat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Asahan atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan, yang terhormat para penyuluh perikanan Kabupaten Asahan dan para peserta pelatihan yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri kegiatan pelatihan budidaya ikan lele dan nila dengan sistem bioflok yang dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 28 sampai 29 Januari 2024 yang terselenggara atas kerjasama dan sinergitas antara Badan Penyuluhan dan Perikanan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Komisi 4 DPR RI melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan, Puslat Pelatihan dan Penyuluhan KP. Bapak Ibu, sistemnya diperbaiki, itu pasti akan selalu kontinu. Nggak ada alasan pengkolan yang penampung itu pula itu nggak ada alasan lagi, itu bermain-main. Coba manajemennya diperbaiki. Jadi nggak sekaligus panen, contohnya 50 ton. Padahal kalau di set bisa dia panen, contohnya kebutuhan pasar sana pasar ini hanya membutuhkan 3 ton 1 minggu. Contoh, kita set nih tiap 1 minggu itu 3 ton yang kita keluarkan. Jangan dikeluarkan sekaligus. Jadi terpola itu nggak ada istilah mau bermain. Kita bisa meniat nih. Jadi kalau kita udah sekaligus penebaran, sekaligus panen, ya nggak akan bisa dia kita set lagi harganya, nggak bisa kita pertahankan. Ikan mau ditahan, harga pakan mahal, dan ikan selalu harus dikasih makan. Tapi coba continue, step by step ini wajib panen. Contohnya nanti bulan ini panen kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Jadi dia nggak ada istilah mau harga turun. Itu sistemnya, Pak. Tuhan yang tepatnya berada di Kebun Kelengkeng, Desa Tanah Rakyat,
Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Inilah kegiatannya. Jangan lupa dibuat namanya ya. Tanda tangannya di bawah supaya sah. Udah? Oke. Teman-teman penyuluh, kalau boleh. Bikin aja per kilonya. Nggak usah, itu kan kalau harga kan tergantung. Tapi penghasilan berapa per siklusnya, contohnya 200 kilo. Nanti kalau 200 kilo itu kalau kita rupiahkan kan beda-beda rupiah. Di pasar yang mana, di pasar B, di pasar A kan beda-beda rupiah. Kilonya aja. Baru kita tahu nih, kita sambil kita belajar, baru kita bisa Dan mengetahui. ini dilaksanakan dia. pelatihan Untuk pembesaran mengatasi kalau seperti ikan ini. lele dengan Baru sistem periode bioflok berikutnya naikkan lagi. di desa Naikkan lagi. Jadilah kayak Tanah gitu. Rakyat, Masuklah Kecamatan bakat Pulau itu. Bandring, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Makanya harus tahap demi tahap, Bapak. Ya benar. Kan wah itu nggak langsung kita langsung wah. Harus ada tahapnya. Menuju kesuksesan harus ada bertahap dulu. Ya semua orang pasti aku mau wah. Kan nggak bisa. Kita harus melalui tahap-tahap demi tahap. Biaya produksi lebih murah. Lebih menguntungkan. Nah ini yang sering kita harapkan. Keunggulan budidaya bioflok ini, kenapa mesti harus kita disarankan untuk itu? Karena bisa menampung dengan kualitas besar. Ini nanti bisa dibaca di bahan ajar yang dibagikan. Terus membantu pertumbuhan ikannya, dia lebih cepat. Terus meminimalkan pergantian airnya. Itu yang selalu dikejar orang. Karena kalau sering pergantian air kita akan susah, terus airnya pun nanti susah mendapatkan, sehingga beralih ke bioflok ini untuk menghemat penggunaan airnya. Kalau selama ini diberikan berapa kali makan? Kalau bisa jangan. Harus kita bisa pastikan. Kalau 2 kali ya 2 kali. Kalau 3 kali ya 3 kali. Seperti itu. Ya. Daya makan kurang bukan berarti kalau dikasih makan, Bapak. Dikasih tapi dikurangi porsinya. Sama dengan kita, nggak selera makannya kurangi porsinya. Yang biasanya bisa tambuh dengan kondisi yang kurang sehat, ya kurang lagi, nggak jadi tambuh. Dikurangi dari porsi biasa yang harusnya kita berikan 3 kilo, jadi dikurangi 1 kilo atau 1,5. Ya? Jadi kalau itu yang kita terapkan, yakin kualitas air kita akan terjamin. Tapi kalau kita sesuka-suka hati aja, lagi pula ikan kalau dikasih dengan sesuka hati kita, dia nggak dia akan menunggu kapan aku dikasih makan lagi, kapan ya. Jadi pertumbuhan itu nggak kurang optimal. Jadi kalau memang dia 2 kali, 3 kali ya 3 kali gitu. Jadi dia udah tahu dia itu. Kalau bisa tetap. Kemudian untuk pemeliharaan itu pastikan kualitas airnya terkontrol. Wajib kita pastikan itu supaya memang dia hidup dengan nyaman. Supaya jangan sia-sia kita memberikan pakan. Kita berharap dia aman-aman, tapi kita nggak melihat kualitas airnya. Seperti itu, Bapak. Sudah, kalau sudah nanti kita lanjut ke evaluasi awal.
ya produksi per siklus. Apakah ini? Saya tanya dulu. Bapak Ibu semuanya sudah punya bioflok? Dan apa di bidang kelompok itu? Apakah budidaya, apakah pengolahan, apakah nelayan? Boleh diisi. Tapi dengan pelatihan kita ini cukup dilingkari saja budidaya, karena memang pelatihan kita ini dikhususkan untuk budidaya. Iya, dilingkarin, itu pun dilingkarin boleh. Ini ada budidaya. Tas yang sudah diberikan di situ ada bahan ajar, ada kertas, ada pulpen, dan ada biodata sama evaluasi awal. Kenapa diberikan evaluasi awal? Kita mau bisa juga mengukur sebelum Bapak Ibu ini melakukan kegiatan itu ada nggak terlintas tentang Saat ini bioflok. penyuluhan dan pelatihan Tes dulu di awal. pembesaran Jadi ikan nanti lele tes dengan awal ini sistem nggak bioflok usah harus 100 oleh Yang penting BP semampunya aja PV Medan, bahwa Kabupaten 100 Asahan, Provinsi Sumatera berarti Utara. sudah paham benar. Kalau hanya sebatas yang kita tahu aja ya segitu dulu. Nanti setelah kita melakukan pelatihan ini, baru nanti ada juga evaluasi akhir. Berarti dari evaluasi itu nanti penentuan berarti materi yang disampaikan itu terserah oleh para peserta. Gitu. Jadi sekarang kita mulai mengisi dulu evaluasi biodata. Biodatanya ada namanya, tahu kan namanya masing-masing kan? Pasti tahu. Tolong diisi sesuai dengan KTP. Ada juga nih KTP-nya, silakan dikeluarkan KTP-nya, diisi. Jangan sampai salah di penulisan nama, karena nanti nama ini yang jadi patokan sertifikat. Jadi jangan nanti udah keluar sertifikatnya, namanya salah. Ya Pak. Bapak nggak bawa? Oke, boleh langsung ya. Nanti untuk Bapak Ibu semua, karena itu sebagai kelengkapan administrasi, jadi Bapak Ibu wajib nanti membawa fotokopi KTP. Supaya nanti data-data Ibu kan masuk ke database, satu data. Di situ nanti kita dari BP3 Medan ada timnya masing-masing untuk memasukkan itu ke aplikasi satu data. Jadi kita memang harus minta fotokopi KTP-nya. Ini bukan untuk yang lain-lain, hanya untuk menyamakan supaya data kita sama. Jangan nanti double-double datanya. Seperti itu.